Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, juga ada anak-anak kecil yang mungkin pagi ini juga mengambil bagian dalam ibadah ini. Selamat hari Minggu, selamat memasuki masa raya sengsara di minggu yang pertama. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga ada anak-anak yang dikasihi Tuhan. Secara pribadi saya sangat bersyukur karena hari ini adalah kali pertama saya melayani di jemaat Bethel Maulafa. Ya, walaupun dulu kita satu klasis. Saya di Bethel Wasapak tapi belum pernah layani di Bethel. Dan 1 tahun lebih di Salom, ini kali baru dapat di jemaat Bethel. Yang kedua, sebenarnya saya dengan Bapak Pendeta Sepi ini kami dekat, mengenal dengan baik karena kami pernah melayani di jemaat yang sama, yaitu di jemaat wilayah Mispa Ponain. Jadi saya hampir 9 atau 10 tahun di Ponain. Kemudian ketika saya dimutasikan ke jemaat Elim Bolok, maka Bapak Pendeta Sepi yang ganti saya. Kemudian dari Ponain Bapak Sepi langsung ke Bethel Maulafa. Ya, jadi kami seperti kakak adik. Ya. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, ya mungkin karena pertama kali saya pendeta Hawa asal dari Baun, ya orang Baun, ya dan melayani di Gemit ya kurang lebih 26 tahun. Bapak Mama saudara-saudara, memasuki masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus tahun ini, khususnya di minggu pertama, seluruh warga Gereja Masein Jilidi Timur sesuai dengan jadwal bacaan dan jadwal ya perenungan minggu ini, kita akan berefleksi tentang pengampunan. Pengampunan itu sebenarnya itu sikap tindakan sukarela untuk melepaskan kebencian, untuk melepaskan kemarahan, iri hati, kecemburuan, dendam kepada orang yang menyakiti kita. Jadi sekali lagi, pengampunan itu sikap tapi juga tindakan melepas dengan sukarela tanpa dipaksa. Tadi kemarahan, kebencian, iri hati, cemburu, dendam dan seterusnya. Bapak Mama saudara-saudara, dalam kehidupan bersama sebagai sebuah komunitas, baik yang paling kecil seperti keluarga, dalam berjemaat, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pengampunan itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting, dibutuhkan untuk merawat relasi kasih kita, relasi persaudaraan, relasi kebersamaan. Ya, itu sangat penting. Kita butuh pengampunan kalau kita hidup dalam sebuah komunitas. Tadi saya bilang dari keluarga, mulai dari keluarga. Kalau son ada pengampunan, relasi son akan jelas. Dalam rayon, dalam jemaat, dalam masyarakat. Kalau tidak ada pengampunan, relasi kita akan terganggu. Persaudaraan, kebersamaan kita akan menjadi terganggu. Kita butuh pengampunan. Tetapi sekaligus kita ingat
dan juga sadar bahwa pengampunan menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Ya, kita butuh, kita tahu bahwa itu penting, tapi juga sekaligus kita sadar bahwa melaksanakan pengampunan itu tidak mudah, tapi sulit. Karena apa, Bapak Mama sekalian? Tadi saya sebut di awal ini bahwa pengampunan itu melibatkan faktor emosional kita, faktor psikologis kita sebagai manusia. Bapak Mama, perasaan marah itu bukan di luar sana tapi di dalam hati. Iri itu, cemburu itu bukan di luar sana yang mudah kita buang, tapi dia ada di dalam hati, di dalam diri. Dendam, kebencian, sakit hati, kepahitan, itu ada di dalam. Bagi saya kalau di luar itu gampang. Gampang kita angka buang. Tapi kalau di dalam ini susah. Karena itu tidak mudah. Karena itu pengampunan susah. Iri hati, kebencian, dendam, ibarat api yang disulut dengan bensin, yang kalau tidak ada pengampunan dia akan membara dan membakar semua yang ada di sekitarnya. Dan kita hidup di dunia yang seperti itu. Betul kok? Kita hidup di dunia yang sulit memberi pengampunan itu. Dan di tengah-tengah dunia yang seperti inilah, gemah kabar baik tentang pengampunan mesti terus disuarakan. Tidak dengan kata-kata saja, tetapi juga mesti dengan tindakan. Dan Bapak Mama, gemah tentang pengampunan kita tidak bisa tuntut untuk dimulai dari orang lain, tetapi mesti dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga sendiri, dimulai dari jemaat sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang telah mendapatkan pengampunan. Dan karena itu Bapak Mama sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang kita baca dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Bapak Mama, di kalangan orang Yahudi sesuai dengan pengajaran para nabi, para rabi, guru-guru, pengampunan itu cukup 3 kali sah. Dan ini standar untuk semua manusia di dunia, termasuk kita di Kupang dan di Maulafa, ya, juga kami di Salo. Jadi mengampuni cukup 3 kali itu standar. Bapak Mama, tadi saya bilang termasuk kita di Kupang, di Maulafa, di Baun, di mana Rote dan sama-sama. Karena itu tidak jarang kita dengar ketika kita beri pengampunan itu kita hitung. Ini lu susat kali. Ini su 2 kali. Lu jangan harap dapat yang 3 kali. Kalau 3 kali itu betson omong lain. Pokoknya lu tahu di situ. Ya, jadi itu yang betul kok. Kadang dalam rumah juga kita dengan suami istri juga hitung kok. Di anak-anak juga hitung kok. Ya. Ini standar.
bahwa 3 kali cukup. Sebelum teks ini, Petrus sudah dengar pengajaran Yesus tentang penyesatan, tentang bagaimana tentang domba yang hilang, juga tentang menasihati saudara, ya. Dan sebenarnya dalam pengajaran-pengajaran Yesus yang tadi saya sebut ini, terselip di dalamnya juga pengajaran tentang mengampuni. Ya, jadi misalnya kalau saudara buat salah, tegor 2 mata, 3 mata, segala macam mata sampai dan seterusnya. Ya, itu kan pengampunan toh. Kan kalau kita 1 kali ya dia bikin salah, kita habok dia langsung toh. Tapi Tuhan Yesus dia pakai tahap. Nah ini juga kalau ada pengampunan itu susah. Domba yang hilang, ya dia yang putaf neoko dia lari ke setengah ini. Itu ya seperti anak yang hilang. Dia yang minta coach ini, tapi asli itu dia yang bikin kepala sakit. Sutat di buku bambu dan balik jatuh. Bikin emosi juga. Tapi di situ ada pengampunan. Bapak Mama, setelah Tuhan Petrus dengar ini yang tadi saya bilang terselip pengampunan ini, Petrus datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan tentang pengampunan. Tapi Petrus tidak bertanya sesuai dengan yang ajaran para rabi yang hanya 3. Dia naik sedikit. Dia kasih naik menjadi 7 kali. Ketika dia kasih naik 7 kali, Petrus sebenarnya dia juga berharap Tuhan Yesus bisa puji amesan dia sedikit. Karena kalau 3 kali itu biasa. Dia kasih naik 7 ini agak makan puji sedikit toh. Ya, jadi kalau 7 ini ya ini luar biasa ya. Wih, kalau orang yang sama kita kasih pengampunan 7 kali ini, itu artinya itu orang dulu, orang Kupang bilang. Itu artinya dia terlalu hebat. Betul kok? Ini kita pun tetangga dia 7 kali ulang-aling. Ya tadi 3 kali susah mau naik 7 lagi. Ya. Jadi Bapak Mama sekalian, ya Petrus dia bilang kalau bisa 7 kali itu sesuatu yang maksimal, itu yang luar biasa, itu hebat. Namun jawaban Tuhan Yesus di luar dugaan Petrus. Dengan tegas Yesus menjawab bukan. Dan kata bukan ini bukan hanya 1 kali, tapi Tuhan Yesus ulang lagi 2 kali. Bukan. Bukan 7 kali. Yang menurut Paulus itu sudah lewat. Tapi Tuhan Yesus bilang 70 kali. Tapi tidak stop di situ. Naik lagi kali 7 lagi. Ini jawaban apa ini? 7 kali sesusu sama ini 7, apalagi 70 kali, tapi kali lagi 7. Ya kalau kita hitung di kalkulator itu sekitar 490. Bisa kok? Aduh Tuhan, susah Pak. Ini aduh, karena ini? Ini di luar dugaan. Bapak Mama, dalam konteks ini
Sebenarnya Yesus mau menegaskan kepada Petrus, tapi juga bagi semua murid yang waktu itu ada, tetapi juga semua muridnya yang sampai saat ini, termasuk saya dan saudara, bahwa pengampunan yang sesungguhnya tidak bisa dibatasi oleh jumlah tertentu. Mau memberi pengampunan itu tidak bisa pakai hitungan 1, 2, 3, 7, 70 dan seterusnya. Pengampunan tidak bisa menggunakan batasan jumlah. Tapi pengampunan yang sempurna itu tidak ada batasnya. Dia mesti dilakukan setinggi-tingginya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya. Bisa kok. Beta juga barat. Beta yang hot baju barat, kita semua barat. Bapak Mama. Dan untuk menjelaskan alasan memberi pengampunan yang seperti ini, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti ini, Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan yang sebenarnya diambil dari kehidupan nyata, tapi mungkin Tuhan Yesus tambah, ya, membuat dia menjadi sebuah cerita yang indah. Bapak Mama, dalam perumpamaan ini kita melihat ada, ya mungkin ada yang lain bisa menafsir, tapi saya membatasi dengan kita lihat ada dua hal yang kontras. Yang pertama itu adalah besaran hutang. Ada satu tuan, dia punya banyak hamba, dan ada satu orang hambanya yang utang kepada tuannya itu 10.000 talenta. 1 talenta itu 30 kilogram. 34 kilogram. Kalau dihentar ke dinar itu nilainya 6.000 dinar. Ya, 1 talenta 34 kilogram dengan juga dalam ini, kalau dalam dinilai dengan dinar maka itu 6.000. Jadi kalau dia kita hitung lurus, dia hutang 10.000 talenta, itu sama dengan 340 kilogram. Kalau dalam bentuk dinar itu sekitar 4.000 dinar. Sedangkan tadi yang dia ada hamba satu lagi, dia utang di yang hamba yang tadi dengan hanya 100 dinar. Dan 1 dinar itu dia pun berat 4 gram. Jadi kalau dia utang 100 dinar, artinya dia hanya utang 400 gram. Jadi ada perbedaan Bapak Mama sekalian, dari 340 kilogram itu bedanya itu 339.940. Jadi hanya beda 4. Ini perbedaan yang sangat-sangat mencolok. Dia utang sekian sekian banyak, tapi dia pun saudaranya utang sedikit anasa.
Dia dapat pengampunan karena utangnya yang besar, tapi dia pun saudara yang utang sedikit anak saja son bisa mampu memberi pengampunan. Hal kontras yang kedua dalam pembacaan, Tuhan tadi yang memberi hutang dengan jumlah yang sangat banyak ini, dia mampu memberi pengampunan karena dia punya belas kasih. Jadi walaupun ini utang terlalu banyak, tapi karena dia pemilik yang memberi hutang itu punya belas kasih, maka dia memberi pengampunan. Tapi yang satu ini, sekalipun dia pun sahabat hanya pinjam sedikit anak saja, tapi dia tidak sanggup memberikan pengampunan karena son ada belas kasih. Jadi ini kontras yang kedua. Soalnya, jadi ternyata masalah yang paling berat kenapa orang tidak bisa memberi pengampunan itu bukan karena jumlah sedikit atau banyak orang yang melukai kita, tapi soalnya karena son ada belas kasih, tidak ada kasih. Amin kok. Jadi kita pun soal terlalu banyak ini, mau di rumah dengan saudara marah tujuh, yang ada yang setuju turunan masular lewat juga, ada yang sumati juga belum bisa kasih pengampunan ini. Mas ada kok, saya rasa mas ada kok, betul keluarga cuma ada banyak. Hal sepele saja itu kita bisa simpan bertahun-tahun. Soalnya bukan karena itu masalah itu dia terlalu itu tidak. Kan ada belas kasih. Dan menarik Bapak Mama, Tuhan yang mendengar hamba yang padahal hamba yang tidak memberi pengampunan ini, dia sangat murka dan kemudian mencap hamba ini adalah hamba jahat. Jahat bukan karena dia bunuh orang, jahat bukan karena dia perkosa orang, dia buat zina dan lain-lain yang menurut kita itu ini. Tapi disebut hamba yang jahat hanya karena dia son bisa memberi ampun bagi saudaranya. Banyak kali orang, kadang kita terlalu mengklaim diri hebat. Karena kita rajin gereja, baca firman, aktivis gereja, ya ada istilah aktivis gereja. Pendeta, penatua, diaken, pengajar, penyanyi, song leader, pemusik, jemaat yang pokoknya segala macam. Kita di sana. Kita bukan seperti orang-orang di penjara sana di ini yang perkosa orang. Ya, kita son di situ. Tapi jangan sampai di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, "Woi hamba jahat." Hanya karena kita tidak mampu memberi pengampunan. Saya yang berdiri di mimbar ini juga, ini firman ini tempel bagi kita. Jangan sampai bet khotbah sama Tuhan, woi hawa jahat. Karena beta masih simpan dendam. Mungkin dengan bepung kawan majelis, mungkin dengan bepung jaos jemaat, mungkin dengan bep saudara laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan bilang, hai hawa yang jahat. Pernah bayangkan ini kosong. Hai hamba yang jahat, karena engkau belum memberi pengampunan bagi suamimu, istrimu, anak-anak.
Bapak Mama, ini pengampunan yang sempurna menurut standarnya Tuhan. Sebagai orang Kristen, mengampuni kita tidak bisa pakai standar dunia. Kita tidak bisa pakai 3, kita tidak bisa pakai 7. Tapi standar pengampunan kita itu adalah standarnya Tuhan. Amin kong. Dan karena itu Bapak Mama sekalian, saya ingin kita pulang dengan membawa beberapa pokok refleksi. Yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hutang kepada Bapa di sorga akibat dosa. Sekali lagi, son ada yang bilang dia sonde berhutang di Bapa di sorga. Kalau yang tadi Tuhan hamba itu dia utang 10.000 talenta, tapi menurut saya kita semua pun utang di Bapa di sorga itu bertalenta-talenta son tahu de pembatasan berapa. Karena kalau hitung kita pun dosa, kalau 1 hari 3 kali saja misalnya, dosa perkataan 1, pikiran 1, perbuatan 1. Kita ini saya paling hitung dari paling rendah. Pikiran 1, pikiran kotor 1, perkataan kotor 1, perbuatan 1. 1 hari 3 saja. 1 bulan subarapa? 90 kali yang kita pun seumur hidup. Misalnya saya sekarang 52, 90 kali 52 subarapa? Itu tadi saya hitung 3. Tapi sebenarnya dalam kenyataan itu 1 hari berapa? Ada yang sempat hitung kok. Son bisa hitung. Bapak Mama, kami perempuan ini 1 hari itu mesti kas keluar 20.000 kata. Laki-laki itu 7.000, kita beda 13.000 Pak. Jadi halo bapak-bapak, maklumi saja ya, karena mama-mama harus kasih keluar itu 20.000 kata. Mau keras, mau boto-boto, pokoknya dia mesti kasih keluar. Kalau dia song kasih keluar itu dia darah naik dan darah. Dari 2.000 kata, 20.000 kata ini kira-kira berapa kata di dalamnya yang kita melakukan dosa? Ya. Karena kita mama dari bangun tidur itu kadang kita cuci bersih semua. Malam kadang tidur tuh dia masih mengigoh kan. Bapak-bapak memang kurang di kata-kata, tapi lonef Pak, otak ini yang lewat cantik-cantik ini dia biar duduk ini mah dia pemata mesti aduh karena lonef Pak, pikiran 1 hari pikir dosa berapa Pak? Ini belum tindakan. Terlalu banyak Bapak Mama. Kita bukan hanya 10.000 talenta. Kalau pakai timbangan tidak hanya 300 sekian kilogram
berat dosa kita, berkilo-kilo tak terhingga. Bapak Mama, kita pengutang yang tidak terbatas itu, yang bertalenta-talenta tak terhitung itu, dibayar lunas oleh Yesus Kristus dengan darahnya, dengan nyawanya, supaya itu hutang lunas. Pernahkah kita pikir begitu? Kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, disesah, difitnah, dihina, diolok, sampai mati di kayu salib untuk bayar kita hutang yang tidak terbatas itu. Karena itu Bapak Mama, kenapa pengampunan itu diberikan kepada kita? Karena Allah kita itu punya belas kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena hutang kita dibayar, maka kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Orang-orang yang telah dibebaskan. Tuhan memberikan pengampunan dan membebaskan kita dari hutang dosa, supaya kita, Tuhan juga mengharapkan supaya kita juga memberi pengampunan kepada saudara, kepada sesama kita, sebagai tanda syukur kepada Allah yang mengasihi kita. Ya. Bapak Mama sekalian, kalau semua orang punya kesadaran itu, maka tidak sekecil dosa atau sebesar apa dosa orang lain kepadanya, Dia akan memberi pengampunan, karena Dia sendiri sudah terima begitu besar pengampunan Tuhan baginya. Pengampunan diberikan mesti tidak terbatas dan tanpa syarat. Pengampunan mesti diberikan secara berlimpah dan murah hati. Pengampunan tidak menghitung-hitung kesalahan orang besar atau kecil, sudah berapa kali dan seterusnya. Pengampunan memulihkan hubungan dan memberikan kesempatan kedua kepada orang lain untuk merubah dirinya. Pengampunan mencerminkan kasih dan belas kasih Tuhan yang digerakkan oleh kuasa Roh. Tidak ada orang yang terlalu hebat untuk memberi, tapi kalau Roh Kudus ada di dalam diri, kita bisa memberi pengampunan. Sebagai pengikut Kristus, mengampuni bukan pilihan. Bet mau kosonde. Kadang orang datang ini, bet son mau. Kadang begitu toh. Ada orang yang sudah datang minta maaf, bilang lujang harap. Beta sonde mau. Pengampunan bukan pilihan, atau juga bukan paksaan, sehingga kadang bilang sonde bet sukas maaf, made muka tetap 45. Dia bilang bet son simpan lain, bet son marah lain, ma untuk sekarang beta belomba omong. Bet son marah ma, neo mau deng dia na tunggu dulu. Itu pengampunan paksaan. Pengampunan artinya rela melepaskan. Itu
Kalau kita bilang paksaan artinya kita bilang bet ini, tapi kita tahan sebagian, kita belum rela. Papa Mama, kita mendapatkan pembebasan karena pengampunan, maka kita juga mesti membebaskan orang lain dengan pengampunan. Memberi pengampunan tidak hanya menolong orang lain, membebaskan orang lain, tetapi sebenarnya pengampunan juga adalah membebaskan diri sendiri dari iri hati, dari dendam, dari sakit hati, dari kepahitan yang kita bisa ibaratkan seperti sampah. Bapak Mama, kadang kita dendam orang. Itu orang son tahu hal dia pulang dia tidur sono. Kita yang maka hati kok pulang kita son tidur. Ada orang-orang yang tersinggung dengan orang pun kata, padahal mungkin itu orang son singgung sendiri. Jadi itu orang dia santai-santai, dia yang maka hati setengah mati. Pulang itu orang dia tidur sono mimpi enak, dia bola balik sampai pagi. Besok dia pun darah naik 200. Gula naik segala macam. Menyimpan dendam, iri hati, cemburu dan depung kawan-kawan itu sama dengan menumpuk sampah di dalam diri, lama-lama membusuk. Akhirnya kita makan hati, badan turun terus, kaget bilang dia sunau. Kan dia karena makan. Jangan ada, saya berharap jangan ada orang Kristen yang mati karena dendam, mati karena ini. Dia stres kok, kok tetangga dia lihat jalan sudah suka hati. Ya. Tetangga beli TV, dia yang stres. Beli kompor gas dia yang panas tinggi. Beli kulkas dia yang dingin. Tak usah. Beli oto de motor dia yang rem dan gas. Tidak usah. Jadi memberi pengampunan tidak hanya menolong orang lain, tapi juga menolong diri sendiri. Menghibur, menguatkan diri sendiri. Ya. Kita sulit memberi pengampunan ini karena kita pikir itu orang, tidak kita. Sehingga tersenyumlah kan orang yang suka berita selalu itu hal batas salah, omong tak salah, buat tak salah, itu hal yang ya kita masih di dunia kalau di sorga yang son ada lah, kalau siapa yang son mau lenan dia cepat-cepat ya. Supaya soal dong jangan ada lagi. Selagi masih di dunia, apalagi kita hidup dalam komunitas, tidak ada orang yang hidup di luar komunitas. Kita membutuhkan pengampunan. Bapak Mama yang mungkin ini mau terakhir sulama. Pengampunan dalam konteks kejahatan yang berdampak hukum. Ya, kita tadi kita di masyarakat ya nari kita dengar ada pembunuhan, pemerkosaan segala macam ini, ya pelecehan seksual segala macam. Ini sekarang di mana-mana termasuk di Kupang ini terlalu banyak. Ya. Kita tidak bisa menutup mata dengan itu. Kemudian ada yang bertanya, ini model yang manusia yang bikin kejahatan, yang bunuh orang, pukul kiri, perkosa orang ini. Kita juga ampuni dong kok. Wih, po enak lah. Kayak begitu ya. Bapak Mama, bagi saya pengampunan mesti berlaku. Tapi konsekuensi hukum tetap dilakukan sebagai bagian dari pastoral. Amin kok. Ketika orang melakukan kejahatan, dia ditangkap, diadili, kemudian mungkin masuk di penjara, dia dihukum sekian tahun. Ya.
Kita tidak punya pandangan bahwa itu biar kok dia mampus di situ super setan ini. Tidak. Tapi sebagai orang percaya, kita menyerahkan untuk ada proses hukum dan segala konsekuensi hukum mesti diterima sebagai bagian dari pastoral. Supaya apa? Supaya ketika orang yang melakukan itu, ketika dia keluar, dia pun hidup lebih baik lagi. Kita mesti menangkan mereka. Ya, Bapak Mama, saya beberapa sebelum Natal itu saya dipercayakan menjadi juri di lapas dewasa. Saya sangat hampir 1 minggu lomba, solo saja 50 orang, vokal grup hampir 10 vokal grup. Kita pun anak-anak, kita pun orang tua, kita pun saudara dong yang ada di sana. Mereka pernah melakukan hal-hal kejahatan, tapi kita berdoa kepada mereka bahwa semua yang mereka lewati itu adalah cara Tuhan menolong mereka untuk kembali seperti anak yang hilang dan kembali pulang. Di sana ada pemberitaan firman Tuhan, di sana ada pastoral, di sana ada pelayanan-pelayanan. Karena itu Bapak Mama sekalian, dalam pelayanan kita jangan hanya cari tempat-tempat yang menyenangkan, pidi fatum nasi, pidi watune, pidi segala macam tempat, tapi pergilah juga ke lapas, kunjungilah orang-orang di sana sebagai bagian dari cara kita melakukan pastoral, membimbing, menuntun. Mungkin di antara kita yang saat ini kita saudara juga terjerat dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan tutup mata dengan mereka, jangan membenci mereka, memberikan pengampunan, tapi juga menolong mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Bapak Mama, mengampuni bukan tanda kelemahan dan kekalahan, tapi justru mengampuni adalah sebuah kekuatan yang memberi kebebasan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita